Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Alifuddin ya, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, anggota DPR RI dari fraksi PKS, Dapil Kalimantan Barat 1 yang ditempatkan di Komisi 9 ya. Untuk kegiatan hari ini Pak, di Samudera Indah. Ya alhamdulillah pada hari ini hari Jumat ya, tanggal 3 Desember 2021, pada sholat Jumat kita melaksanakan sosialisasi bersama mitra kerja kami. Salah satu mitra kerja Komisi 9 adalah BKKBN. Kami melakukan fungsi sebagai anggota DPR, salah satunya adalah pengawasan. Kami mengawasi langsung yang dilakukan oleh BKKBN untuk menyapa masyarakat, memberikan pencerahan ya, mobil khusus terkait dengan pendataan keluarga ya, yang alhamdulillah untuk Kalimantan Barat khususnya di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sudah selesai 100% Pak ya. Jadi kami sangat bangga dan sangat senang gitu ya, karena data ini berguna untuk bukan hanya kegiatan BKKBN tetapi untuk program-program pemerintah yang lainnya bisa menjadi acuan insya Allah gitu. Itu Pak, terkait komisi Pak, Dinas Kementerian Tenaga Kerjaan Pak, jadi sampaikan Pak kita. Oke Pak, terima kasih. Jadi menurut pandangan Bapak bagaimana mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai inkonstitusional bersyarat dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai dengan pandangan fraksi kami ya, fraksi PKS, pada saat pengesahan undang-undang tersebut ya, hanya fraksi PKS yang menolak ya, karena kita anggap bertentangan dengan undang-undang ya, dan juga tidak pro kepada rakyat lah, sehingga dengan keputusan hal ini berarti sejalan dengan aspirasi masyarakat melalui fraksi PKS saat itu ya. Jadi kami sangat senang. Namun demikian ya, kita harus kawal bersama fraksi, bersama masyarakat ya, dan DPR bersama pemerintah harus segera ya kaji ulang lagi, sisir kembali ya pasal-pasal ya yang bertentangan dengan undang-undang, khususnya undang-undang dasar ya, dan juga yang tidak pro kepada masyarakat bawah, dan juga agar lebih dibuka lah keran untuk masukan-masukan dari masyarakat. Jadi jangan dikunci gitulah. Jadi masa 2 tahun ini ya kami harapkan benar-benar dipakai untuk menyerap aspirasi masyarakat ya, sehingga undang-undang ini benar-benar bisa diterima oleh pengusaha ya, oleh buruh, oleh kalangan manapun ya. Jadi jangan hanya pro kepada pengusaha saja, tetapi juga pada buruh, pada rakyat kecil ya. Sehingga inilah yang kita harapkan ya. Tentu saja pengawalan dari masyarakat ini yang kami harapkan. Kita sebagai partai politik ya, khususnya teman-teman yang ditugasi oleh partai di situ di bagian legislasi ya, tentu saja akan mengawal benar gitu. Jadi amanah dari Mahkamah Konstitusi ya benar-benar dilaksanakan, yang dimana kita harapkan jangan ada lagi turunan dulu ya, tidak boleh turunan-turunan dari undang-undang ini. Satu lagi Pak, dari Kementerian Tenaga Kerja sudah menetapkan bahwa UMK atau UMP itu naik sebesar 1,099%. Menurut pandangan Bapak, apakah itu sudah layak untuk diberikan kepada buruh terutama di Indonesia ini Pak? Jadi tentang kenaikan ini ya kita saja berlaku lokal juga ya. Jadi kita harapkan upah minimum ya itu bisa, dan yang ada itu ya
sebagaimana Menteri Tenaga Kerja mengatakan ini sudah cukup, tapi bagi fraksi kami ya belum cukup, dan buruh pun mengatakan itu belum. Jadi memang ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Memang yang apa arahannya seperti itu. Inilah yang kita perjuangan undang-undangnya. Jadi itu kan turunannya juga. Jadi kita harapkan kita sama-sama kawal ya undang-undang ini sehingga nantinya upah itu juga tidak memberatkan pengusaha dan juga tidak merugikan buruh. Sehingga langkah sendiri Pak ke depan terkait dari parti PKS. Ya sebagaimana kita baca di koran juga ya bahwa wakil pimpinan DPR ya akan menyikapi bahwa karena masa sidang kita akan berakhir 15 Desember ya, berarti sebelum tanggal itu harus segera memanggil pemerintah gitu. Bagaimana langkah-langkah konkretnya. Jadi insya Allah kami yakin dan percaya teman-teman kami yang ada di Badan Legislasi Balik akan menindaklanjuti hal ini. Karena pimpinan DPR sudah merespon, gitu ya, insya Allah. Walaupun kami tidak duduk di Balik ya, tapi kami memantau. Jadi pembahasan ini bukan di Komisi 9, tapi di Badan Legislasi. Jadi kami sih tidak duduk di pembuatan itu, tapi memantau aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teni Soriton, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat. Jadi kegiatan inilah kegiatan kemitraan. Jadi seperti sampaikan Pak Alifudin bahwa BKKBN mitranya bermitra dengan Komisi 9 ya. Salah satu mitra dari Komisi 9 kalau bisa dibalik adalah BKKBN yang tentunya punya program untuk bagaimana itu bisa program Bangga Kencana itu bisa disampaikan ke semua lapisan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Dan terpilihnya tempat ini tentunya bukan karena ada sesuatu tidak, tapi karena memang ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan yaitu beberapa kabupaten, dan yang hari ini memang dijadwalkan di Kabupaten Bengkayang. Jadi memang kegiatan ini bukan kegiatan pertama, tapi kita bersama Pak Alifudin sudah beberapa kabupaten yang kami laksanakan kegiatan program Bangga Kencana itu, seperti kami sudah di Ketapang, Kayung Utara, ya Sambas sudah kami lakukan, dan hari ini adalah Tol Bengkayang. Jadi kenapa di sini kami ingin menyasar ya tempat-tempat yang betul-betul membutuhkan sosialisasi tentang program Bangga Kencana dan bagaimana peran serta dari Komisi 9 DPR RI yang mewakili Kalimantan Barat, sehingga semua kabupaten punya peluang yang sama untuk dikunjungi dan dilayani. Untuk kegiatan hari ini Pak, apa saja Pak? Jadi kami sosialisasi tentang pendataan keluarga, tentang bagaimana program stunting, bagaimana stunting di Kalimantan Barat, agar bagaimana nanti seperti arahan Bapak Presiden bahwa target kita untuk stunting 2024 itu kita 14%, sementara Kalimantan 14%, sementara Kalimantan 22%. Nah ini kita coba genjot semua kabupaten untuk bagaimana ke depan nanti jangan lagi kita melahirkan anak-anak stunting ya. Dan Kalimantan Barat punya ketersediaan stunting yang cukup tinggi, sehingga semua lapisan masyarakat, semua daerah harus kita sosialisasikan, dan kami bersama-sama dengan Komisi 9 sebagai anggota Komisi 9 tentunya mengawasi apakah program-program yang kita laksanakan itu betul-betul tersampaikan kepada masyarakat. Program kami sendiri Pak untuk tahun 2020 ini, kalau dari berjalan maksimal Pak? Untuk keluarga berencana secara maksimal sudah berjalan dengan baik. Jadi BKKBN pada tahun 2021 ini kan ketambahan bagaimana penanganan stunting, sebagai koordinator stunting. Jadi selain program keluarga berencana atau Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana tetap berjalan berdampingan dengan penanganan stunting karena punya irisan ya. Jadi bagaimana nanti jangan sampai keluarga dia sudah berKB tapi melahirkan stunting ya. Karena stunting itu kalau misalnya keluarga melahirkan stunting tentunya akan berpengaruh kepada SDM yang ada di Kalimantan Barat. Program KB tetap berjalan, stunting tetap berjalan. Khususnya Kabupaten Bengkayang Pak? Kabupaten Pencauan capaian stunting masih cukup tinggi, sehingga perlu intervensi ya, tapi saya lihat dengan komitmen dari stakeholder, dari Pak Bupati, Wakil Bupati, dan mitra-mitra yang terkait dengan stunting ini berupaya bagaimana stunting itu betul-betul bisa ditekan di Kabupaten Bengkayang.